Indonesia adalah bagian dari segitiga terumbu karang, sebuah wilayah yang berisi keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Terumbu karang ibarat hutan hujan di laut, dan seperti hutan hujan yang ada di daratan, secara perlahan mereka mengalami kehancuran. Padahal banyak makhluk yang mengambil manfaat dari terumbu karang, termasuk manusia. Di Indonesia sendiri lebih banyak orang yang bermukim di area dekat terumbu karang dibanding negara lain. Dan inilah kenapa kita harus peduli terhadap terumbu karang. It was just about this time that things were beginning to happen. It began like this. Koral atau karang dan reef atau terumbu merupakan dua hal yang berbeda. Kebanyakan orang yang mendengar kata karang mungkin akan terbayang ini. Tapi karang bukan hanya bebatuan berwarna-warni di lautan. Koral atau karang adalah invertebrata yang mampu mensekresi kalsium karbonat. Hewan ini termasuk ke dalam filum Coelenterata atau Cnidaria. Dan kebanyakan bebatuan warna-warni itu sebenarnya adalah kerangka dari polip yang wujudnya seperti ini. Sementara terumbu atau reef merupakan endapan masif kalsium karbonat yang dihasilkan oleh hewan karang dan biota-biota lain. Dan endapan ini dijadikan sebagai tempat hidup hewan-hewan lain. Polip secara terus-menerus mengeluarkan kalsium karbonat untuk membangun kerangka pelindung ini. Inilah sebabnya mengapa banyak orang mengatakan terumbu karang itu hidup. Bukan struktur kalsiumnya yang hidup, melainkan polip yang hidup di dalamnya. Seperti kura-kura dalam cangkang, yang hanya muncul untuk makan atau sesekali berkelahi antara satu sama lain. Karang masih bersaudara dengan ubur-ubur dan anemon laut. Dan kebanyakan dari mereka bukanlah hewan yang mobile. Mereka seringkali berlabuh dan menjalani seluruh hidup mereka di satu tempat. Tahukah kamu kalau anemon bisa berenang? Coba lihat ini. Ukuran polip sangat beraneka ragam. Mereka bisa berukuran sekecil kepala jarum pentul hingga sebesar 30 cm. Beberapa di antara mereka tumbuh berkelompok, sementara yang lain merupakan hewan soliter. Beragam warna di tubuh mereka berasal dari alga simbiotik yang hidup di dalam tubuh mereka. Ketika mereka mati, maka karang lain akan tumbuh di atasnya. Dan selama jutaan tahun, keluarga karang telah menciptakan jaringan terumbu karang raksasa yang menciptakan hunian bagi 25% dari semua kehidupan di laut. Meskipun jika diukur secara keseluruhan, terumbu karang hanya mencakup sekitar 1% dari wilayah lautan. Itulah mengapa terumbu karang disebut sebagai hutan hujan di laut, karena mereka membentuk beberapa ekosistem yang paling beragam di planet kita. Karang muncul dalam catatan fosil sekitar 400 juta tahun yang lalu. Dari situ, mereka berevolusi sesuai lingkungan dan kondisi cuaca tempat hidup mereka, menghasilkan bentuk tubuh yang sangat menarik. Saking banyaknya hewan yang hidup di terumbu karang, jika disebutkan satu persatu, video ini akan menjadi sangat panjang. Ada jutaan spesies yang hidup di dalam dan di sekitar terumbu karang. Mereka sudah hidup di sana selama jutaan tahun. Sampai mereka telah berevolusi untuk hidup hanya di terumbu karang. Mereka tidak bisa hidup di tempat lain. Sama halnya seperti serangga, mamalia, dan burung darat yang memiliki habitat alami masing-masing.
karang juga mengontrol jumlah karbon dioksida di lautan. Mereka mengambil karbon dioksida dari air dan menggunakannya untuk membangun kerangka kalsium karbonat mereka. Tanpa karang, jumlah karbon dioksida di dalam air akan membunuh kebanyakan hewan di laut, yang secara langsung mempengaruhi keseimbangan makhluk hidup di planet ini. Ternyata segitu pentingnya terumbu karang ya. Tempat hidup bagi banyak spesies hewan, mempercantik rupa lautan, dan menyehatkan laut bahkan planet bumi. Jika yang baru dibahas sudah membuat kamu takjub, tunggu dulu. Karena masih banyak lagi kehebatan terumbu karang. Terumbu karang mengubah cara laut mempengaruhi pantai, karena mereka telah terbentuk selama jutaan tahun, dari spesies karang yang hidup di air dangkal yang hangat, hingga spesies karang yang hidup di air dalam yang lebih dingin. Oleh karena itu, penyebaran terumbu dapat menjangkau wilayah yang sangat luas, dan tersusun seperti pegunungan. Mereka membangun struktur sekuat mungkin untuk menahan diri mereka terhadap arus besar, angin topan, dan badai tropis. Oleh karena itu, terumbu karang dapat membantu pantai menahan ombak, badai, atau banjir. Hewan-hewan kecil ini telah berevolusi jauh sebelum kita, dan keberadaan mereka di daerah-daerah seperti Indonesia, Australia, dan Florida dapat mencegah hilangnya nyawa, kerusakan harta benda, serta erosi dengan mengendalikan arus laut yang terlalu besar. Tapi saat ini, karang sedang terancam. Karena karang sangat sensitif terhadap suhu air, pemanasan global atau perubahan iklim, serta pengasaman laut mempengaruhi kehidupan mereka. Ekowisata, polusi, dan penjarahan juga memiliki andil menurunkan populasi hewan-hewan arsitek ini. Dan ketika mereka menjadi stres, mereka akan melepaskan ganggang simbiotik mereka ke dalam air, mengubah warna mereka menjadi putih dan mati, yang dikenal dengan istilah bleaching. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk menganggap karang bukan hanya sebagai susunan batu yang cantik, tetapi juga sebagai makhluk hidup seperti anjing atau gajah. Sebuah studi yang dilakukan selama 42 tahun terhadap terumbu karang telah menemukan fakta bahwa kita hanya memiliki sekitar 1/6 dari terumbu karang yang tersisa di planet kita. Dengan Karibia yang telah kehilangan sebanyak 50% dari terumbu karang mereka sejak tahun 1970. Tapi semua harapan tidak hilang begitu saja. Ikan ini mungkin menjadi penyelamat bagi terumbu karang. Mereka adalah parrotfish atau ikan kakatua. Kenapa? Ikan kakatua adalah pemakan alga dan karang yang telah mati. Mereka menghabiskan hari mereka dengan menggigiti karang-karang yang telah mati. Dengan kata lain, mereka membersihkan terumbu. Ini sangat penting karena sebagian besar terumbu di Karibia diserbu oleh ganggang karena tidak banyak ikan kakatua yang membersihkan karang-karang yang telah mati. Setelah kenyang, mereka akan ee. Ee mereka berbentuk pasir putih yang halus. Banyak sekali. Setiap ikan kakatua menghasilkan hingga 320 kg pasir setiap tahun. Pembersih terumbu ini juga memiliki selera busana yang berkelas. Setiap spesies memiliki skema warna yang berbeda, dan mereka mengubah pakaian mereka setiap kali mereka berganti era, dari bayi, remaja, dan dewasa. Di mana ikan kakatua hidup, disitulah karang akan tumbuh subur. Tapi ternyata ikan ini juga terancam, karena kita, manusia adalah predator utama mereka. Manusia menangkap mereka untuk makan, sebagai umpan, dipelihara, atau dijual. Jika jumlah ikan kakatua habis, populasi ganggang akan melambung tinggi. Jadi ikan flamboyan ini harus tetap berada di dalam air. Oleh karena itu, akan ada peraturan baru untuk melindungi populasi ikan kakatua. Lindungi ikan kakatua, maka terumbu karang akan terlindungi. Dengan sedikit usaha, kita dapat membantu hewan-hewan kecil ini melanjutkan hidup sampai 400 juta tahun lagi. Dan dengan mengerti betapa pentingnya terumbu karang, kita akan lebih peduli terhadap hutan hujan di laut ini.
Hey, terima kasih sudah menonton sampai menit ini. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan subscribe. Karena like dan subscribe dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Dan kamu akan mendapat notifikasi dari episode Alam Semenit terbaru 2 kali dalam seminggu. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di Alam Semenit episode selanjutnya.